Pernahkah kamu membaca Qul huwallahu ahad, tapi tidak pernah benar-benar merasa ada sesuatu yang mengguncang di dalam hati? Padahal, di balik kalimat yang begitu singkat dalam surah Al-Ikhlas ini, tersembunyi sebuah makna yang jika benar-benar dipahami, bisa mengubah cara kamu melihat hidup, kehilangan, bahkan rasa takutmu sendiri. Bukan rahasia yang aneh atau mistis, melainkan sesuatu yang selama ini terlalu dekat sampai kita justru tidak menyadarinya. Dan mungkin setelah kamu menyadari pesan ini, kamu tidak akan pernah membaca surat ini dengan cara yang sama lagi. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang menyentuh dari penjelasan ini, jangan berhenti di sini. Coba ulangi membaca surah Al-Ikhlas malam ini, pelan-pelan, dan resapi setiap katanya. Tulis di kolom komentar, apa satu kalimat atau bagian yang paling kamu rasakan maknanya. Siapa tahu, refleksimu bisa jadi pengingat bagi orang lain juga. Jangan lupa bagikan video ini ke orang terdekatmu, karena bisa jadi satu ayat yang kamu sebarkan hari ini menjadi jalan hidayah untuk seseorang. Dan kalau kamu ingin konten seperti ini terus hadir, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pesan-pesan sederhana yang mungkin justru paling dalam maknanya. Sejak kecil, banyak dari kita sudah sangat akrab dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Ia menjadi surat yang paling sering diulang dalam sholat, dalam zikir, bahkan dalam momen-momen sederhana sebelum tidur. Lidah kita fasih melafalkannya, telinga kita terbiasa mendengarnya. Namun di balik kedekatan itu, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan pada diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar memahami apa yang sedang kita ucapkan setiap kali membaca surah Al-Ikhlas? Seringkali kita membaca dengan cepat, seolah hanya ingin menyelesaikan bacaan. Ayat demi ayat berlalu tanpa sempat singgah di hati. Padahal, setiap kata dalam surat ini bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan penegasan tentang siapa Allah dan secara tidak langsung tentang siapa kita sebagai hamba. Ketika Allah memerintahkan katakanlah, itu bukan hanya perintah untuk diucapkan, tapi juga untuk diyakini, dipahami, dan dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan. Di sisi lain, kehidupan kita justru penuh dengan ketergantungan pada manusia, pada keadaan, pada hal-hal yang sebenarnya rapuh. Kita merasa tenang jika memiliki sesuatu dan merasa hancur ketika kehilangannya. Kita berharap pada makhluk, takut pada penilaian manusia, bahkan terkadang lebih cemas pada dunia daripada pada hubungan kita dengan Allah. Tanpa sadar, hati kita menjadi bercabang, tidak sepenuhnya kembali kepada Yang Maha Esa. Di titik inilah, surat yang sangat pendek ini sebenarnya hadir sebagai pengingat yang sangat kuat. Bukan dengan bahasa yang rumit, bukan dengan cerita yang panjang, tapi dengan kalimat yang begitu padat dan langsung menyentuh inti keimanan. Ia seperti mengetuk pelan hati yang mulai lalai, mengajak kita kembali untuk meluruskan arah tanpa banyak kata, tanpa perlu penjelasan yang bertele-tele. Dan mungkin selama ini bukan karena kita tidak pernah membacanya, tapi karena kita belum benar-benar berhenti sejenak untuk merenungkannya. Kita belum memberi ruang bagi ayat-ayat itu untuk berbicara kepada hati kita. Padahal, bisa jadi di dalam surat yang sangat kita hafal ini, ada jawaban atas kegelisahan yang selama ini kita rasakan. Jawaban yang tidak kita cari karena kita tidak menyadari bahwa ia sudah sangat dekat dengan kita. Semakin kita jalani hidup, semakin terasa bahwa masalah yang kita hadapi tidak selalu tentang kurangnya usaha atau kesempatan, tapi seringkali tentang arah hati yang mulai bergeser. Kita bekerja keras, mengejar banyak hal, berharap mendapatkan ketenangan, tapi justru semakin merasa kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang namun sulit dijelaskan. Disinilah sebenarnya surah Al-Ikhlas datang bukan sekadar sebagai bacaan, tetapi sebagai kompas yang mengembalikan orientasi hati kita. Bayangkan, ketika seseorang benar-benar memahami bahwa Allah itu Ahad, Maha Esa, tidak terbagi, tidak bergantung pada apapun, maka secara perlahan ia akan menyadari bahwa tidak ada alasan untuk menggantungkan seluruh harapannya pada sesuatu yang fana.
Rasa takut pada kehilangan mulai berkurang karena ia tahu bahwa yang ia miliki di dunia bukanlah sumber utama kebahagiaan. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, ada ketenangan yang tetap bertahan karena hatinya tidak lagi bersandar pada hal yang bisa hilang. Namun kenyataannya, kita sering berada di titik sebaliknya. Kita mengucapkan Allah Maha Esa, tapi dalam praktiknya, hati kita masih terikat pada banyak hal. Kita takut ditinggalkan manusia, takut gagal di mata dunia, takut kehilangan sesuatu yang kita anggap segalanya. Tanpa sadar, ketakutan-ketakutan itu menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita yang menguasai pikiran, emosi, dan keputusan kita setiap hari. Disinilah letak kekuatan tersembunyi dari surat ini, bukan pada panjangnya ayat, tapi pada kemampuannya membongkar perlahan apa yang selama ini kita anggap benar. Ia mengajak kita untuk jujur melihat ke dalam diri. Apakah benar kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat? Ataukah selama ini kita hanya mengakuinya dengan lisan, sementara hati kita masih terbagi ke banyak arah? Dan ketika pertanyaan itu mulai muncul dengan jujur, disitulah perjalanan sebenarnya dimulai. Bukan perjalanan untuk sekadar mengetahui, tapi untuk kembali menyusun ulang hati, kembali menata niat, dan perlahan melepaskan hal-hal yang selama ini kita genggam terlalu erat, agar kita bisa benar-benar merasakan makna ahad, bukan hanya di ucapan, tapi dalam kehidupan yang nyata. Ketika pemahaman tentang ahad mulai menyentuh hati, perubahan itu biasanya tidak langsung terlihat dari luar. Tidak ada yang tiba-tiba berubah secara dramatis. Namun di dalam diri ada pergeseran yang halus tapi sangat mendasar. Cara kita memandang masalah mulai berbeda. Cara kita menyikapi kehilangan mulai lebih tenang. Dan perlahan kita belajar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Inilah titik awal ketika surah Al-Ikhlas tidak lagi sekedar dihafal, tapi mulai hidup dalam keseharian. Dulu, mungkin kita merasa bahwa kebahagiaan itu tergantung pada tercapainya keinginan. Ketika apa yang kita harapkan datang, kita merasa utuh. Ketika tidak, kita merasa hancur. Tapi ketika makna tauhid mulai meresap, kita mulai melihat bahwa sumber ketenangan bukan pada hasil, melainkan pada siapa kita bergantung. Kita mulai memahami bahwa Allah bukan hanya untuk dimintai saat kita butuh, tetapi Dia adalah pusat dari seluruh arah hidup kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Lalu perlahan kita akan dihadapkan pada ujian-ujian kecil yang sebenarnya menjadi latihan. Harapan yang tidak sesuai kenyataan, doa yang terasa belum dikabulkan, atau kehilangan yang tidak kita inginkan. Di masa-masa seperti ini, hati kita diuji. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah itu satu-satunya tempat bergantung, atau kita masih mencari pegangan lain yang lebih terlihat dan terasa cepat? Disinilah makna Allahus Somad mulai terasa nyata, bahwa hanya kepadanya segala sesuatu kembali dan hanya kepadanya kita benar-benar bisa bersandar tanpa rasa kecewa. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada tarik-menarik di dalam hati antara ingin sepenuhnya berserah kepada Allah dan masih ingin mengendalikan semuanya dengan cara kita sendiri. Kita mungkin masih merasa cemas, masih merasa takut, bahkan terkadang meragukan keadaan. Tapi justru disitulah prosesnya terjadi. Karena memahami tauhid bukan berarti tidak pernah goyah, melainkan terus kembali setiap kali hati mulai berpaling. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hati memiliki tempat kembali yang tidak pernah berubah. Dunia tetap berjalan dengan segala naik turunnya, manusia tetap datang dan pergi, harapan tetap ada yang terwujud dan ada yang tertunda. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap, keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran yang dalam, bahwa selama ini yang kita cari di luar ternyata sudah ada dalam kalimat yang sangat sederhana. Bukan karena kita belum pernah mendengarnya, tapi karena kita belum benar-benar memahaminya. Dan ketika pemahaman itu mulai tumbuh, kita tidak hanya membaca surah Al-Ikhlas, tapi mulai menjadikannya sebagai cara hidup. Dalam pandangan spiritual dan tasawuf, perjalanan memahami ahad
tidak berhenti pada keyakinan di lisan atau pemahaman di akal. Ia adalah perjalanan menyucikan hati hingga hanya Allah yang benar-benar tinggal di dalamnya. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali sering menekankan bahwa tauhid sejati bukan sekedar mengetahui bahwa Allah itu esa, tetapi ketika hati tidak lagi menyisakan ketergantungan selain kepadanya. Di titik ini, surah Al-Ikhlas menjadi seperti cermin yang memantulkan kondisi batin kita yang sebenarnya. Dalam tasawuf, ada satu konsep penting, takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli adalah proses mengosongkan hati dari selain Allah, melepaskan keterikatan yang berlebihan pada dunia, pada pujian manusia, pada rasa ingin diakui. Ini bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkannya di posisi yang benar, di tangan, bukan di hati. Ketika seseorang mulai menghayati Ahad, ia perlahan belajar bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah perantara, bukan tujuan. Kemudian masuk ke tahap tahalli, yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang diridhoi Allah, ikhlas, sabar, tawakal, ridha. Disinilah makna surah Al-Ikhlas mulai terasa lebih dalam, karena seseorang tidak hanya mengucapkan Allah tempat bergantung, tetapi benar-benar merasakannya dalam setiap keadaan. Ketika diuji, ia tidak lagi panik seperti sebelumnya. Ketika diberi, ia tidak larut dalam kesenangan. Semua kembali kepada satu kesadaran, bahwa Allah adalah pusat dari segalanya. Lalu pada tahap tajalli, ada momen di mana hati mulai menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap kejadian. Bukan dalam arti melihat secara fisik, tetapi merasakan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, dalam pengaturannya, dan tidak ada yang lepas dari pengawasannya. Di titik ini, seseorang tidak lagi melihat dunia sebagai sumber kebahagiaan atau kesedihan, tetapi sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Bahkan ujian terasa sebagai bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Para sufi sering mengatakan, puncak dari tauhid adalah ketika yang terlihat hanya Allah, bukan selainnya. Bukan berarti dunia hilang, tapi hati tidak lagi terikat padanya. Ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas dalam kondisi ini, setiap ayat terasa hidup. Bukan sekedar bacaan, tetapi pengalaman batin. Ahad bukan lagi konsep, melainkan realitas yang dirasakan dalam setiap detik kehidupan. Dan disitulah letak rahasia yang sebenarnya, bukan sesuatu yang tersembunyi dalam teks, tetapi sesuatu yang terbuka bagi siapa saja yang mau berjalan. Bukan rahasia yang hanya bisa diungkap dengan ilmu, tetapi dengan kesungguhan hati. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada yang sejak awal selalu ada, namun sering kita abaikan. Namun perjalanan ini tidak berhenti pada pengalaman batin yang terasa indah. Justru setelah seseorang mulai merasakan kedekatan itu, ia akan diuji pada lapisan yang lebih halus, lapisan keikhlasan yang paling dalam. Karena dalam tasawuf, bukan hanya keterikatan pada dunia yang menjadi penghalang, tetapi juga keterikatan pada rasa spiritual itu sendiri. Seseorang bisa saja merasa dekat dengan Allah, lalu tanpa sadar hatinya bergantung pada rasa kedekatan itu, bukan kepada Allah itu sendiri. Disinilah para ahli tasawuf mengingatkan tentang pentingnya meleburkan diri dalam kehendak Allah, bukan dalam perasaan kita. Tokoh seperti Jalaluddin Rumi sering menggambarkan bahwa cinta sejati kepada Allah adalah ketika seseorang rela kehilangan apapun, bahkan rasa nyaman dalam ibadah, demi tetap bersamanya. Artinya, ketika hati sudah mulai merasakan manisnya zikir atau ketenangan dalam ibadah, itu bukan tujuan akhir, tapi hanya tanda bahwa kita sedang diarahkan lebih dekat. Pada tahap ini, makna surah Al-Ikhlas kembali diuji. Ahad bukan hanya berarti Allah satu, tapi juga bahwa tidak boleh ada dua dalam hati. Tidak ada Allah dan selainnya yang sama-sama dipegang. Bahkan diri kita sendiri pun tidak boleh menjadi pusat. Ego, keinginan, ambisi, semuanya perlahan harus tunduk.
Ini adalah proses yang tidak mudah, karena manusia secara alami ingin merasa memiliki kendali. Lalu muncullah kesadaran yang lebih dalam bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik bahagia maupun sulit, adalah cara Allah mendidik hati kita. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada takdir yang kebetulan. Semua diarahkan untuk satu tujuan, membersihkan hati dari selain Allah. Ketika seseorang mulai melihat hidup dengan cara ini, ia tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku, tapi berubah menjadi apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini. Dan perlahan tanpa disadari, hatinya menjadi lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena beban di dalam dirinya sudah berkurang. Ia tidak lagi membawa dunia di dalam hati, sehingga ketika dunia berubah, hatinya tetap tenang. Inilah kondisi yang sering disebut oleh para ulama sebagai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang kembali kepada Allah tanpa membawa selainnya. Pada akhirnya, perjalanan bersama surah Al-Ikhlas membawa kita pada satu titik yang sangat sederhana namun dalam, bahwa seluruh hidup ini adalah tentang kembali. Kembali dari ketergantungan kepada makhluk, kembali dari ego yang ingin menguasai, kembali dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Dan di setiap langkah kembali itu, kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang selama ini terlalu sibuk berjalan menjauh. Maka ketika suatu hari kamu membaca Qul huwallahu ahad dan hatimu terasa berbeda, lebih tenang, lebih tunduk, lebih pasrah, mungkin itu bukan karena kamu menemukan sesuatu yang baru, tapi karena hatimu akhirnya mulai pulang kepada yang sejak awal selalu menjadi tujuan. Sampai pada titik ini, semua perjalanan itu seperti berkumpul dalam satu kesadaran yang sangat jernih. Bahwa selama ini kita tidak benar-benar kehilangan arah karena dunia yang terlalu rumit, tetapi karena hati kita terlalu penuh oleh selain Allah. Kita mencari ketenangan di tempat yang tidak pernah dijanjikan untuk menenangkan, menggantungkan harapan pada sesuatu yang sejak awal diciptakan untuk fana. Dan ketika semua itu mulai runtuh, harapan yang tidak tercapai, hubungan yang berubah, keadaan yang tidak sesuai keinginan, kita merasa seolah hidup ini tidak adil. Padahal, bisa jadi itulah cara Allah mengembalikan kita kepada makna yang selama ini kita ucapkan, namun belum kita hayati dalam surah Al-Ikhlas. Di titik klimaks ini, seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang benar-benar berbeda. Ia tidak lagi memandang kehilangan sebagai akhir, tetapi sebagai pemurnian. Tidak lagi melihat kegagalan sebagai kehancuran, tetapi sebagai pengalihan. Semua yang sebelumnya terasa berat, perlahan berubah menjadi jalan untuk lebih mengenal Allah. Karena ketika satu persatu sandaran dunia dilepaskan, baik secara sukarela maupun terpaksa, barulah hati memiliki ruang yang cukup untuk benar-benar bersandar kepada Yang Maha Esa. Inilah nilai terdalam yang sering luput dari perhatian, bahwa tauhid bukan hanya tentang siapa Tuhan kita, tetapi tentang kepada siapa hati kita benar-benar bersandar dalam setiap keadaan. Banyak orang mengenal Allah, tetapi masih merasa gelisah. Banyak yang beribadah, tetapi masih mudah goyah. Bukan karena ibadahnya kurang, tetapi karena hatinya masih terbagi. Dan surah Al-Ikhlas datang untuk merapikan kembali semuanya, mengembalikan hati yang tercerai-berai menjadi satu arah yang utuh. Ketika seseorang benar-benar sampai pada pemahaman ini, ia tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada kehendak Allah. Ia tidak lagi sibuk mengejar pengakuan manusia, karena ia tahu bahwa yang paling penting adalah bagaimana Allah memandangnya. Bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah ketenangan yang lahir bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati sudah menemukan tempat pulangnya. Dan disinilah puncak dari semua perjalanan itu. Ketika kalimat yang dulu terasa biasa, kini menjadi sangat hidup. Qul huwallahu ahad tidak lagi sekadar diucapkan, tapi dirasakan dalam setiap denyut kehidupan. Dalam kesendirian, dalam keramaian, dalam kebahagiaan, bahkan dalam luka, semuanya kembali kepada satu keyakinan, bahwa Allah cukup. Cukup sebagai tempat bergantung, cukup sebagai tempat berharap, dan cukup sebagai tujuan akhir dari segala perjalanan.
maka nilai terbesar yang bisa kita ambil bukanlah sesuatu yang rumit, tetapi justru sesuatu yang sangat sederhana, namun sering kita abaikan. Bahwa selama hati ini masih terbagi, kita akan terus merasa gelisah. Namun ketika hati ini benar-benar kembali menjadi satu, hanya untuk Allah, maka disitulah ketenangan sejati akan ditemukan. Bukan di luar, bukan di dunia, tetapi di dalam hati yang akhirnya mengenal makna ahad dengan sebenar-benarnya. Namun pada akhirnya, ada satu titik yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Sebuah titik di mana semua pencarian berhenti, bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, tetapi karena hati sudah tidak lagi gelisah untuk mencari. Di titik ini, seseorang tidak lagi sibuk memastikan apakah hidupnya sempurna atau tidak, apakah semua doanya terkabul atau belum. Karena yang paling penting bukan lagi tentang apa yang terjadi, melainkan siapa yang selalu bersamanya. Dan disitulah makna surah Al-Ikhlas benar-benar mencapai kedalamannya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar keluar, tetapi sesuatu yang tumbuh ketika hati berhenti bergantung pada selain Allah. Bahkan dalam keadaan yang sama, masalah yang sama, kehidupan yang sama, perasaannya bisa sangat berbeda. Yang dulu membuatnya cemas, kini terasa ringan. Yang dulu membuatnya takut, kini tidak lagi menguasai dirinya. Bukan karena ia menjadi lebih kuat, tetapi karena ia tidak lagi berjalan sendiri. Pada fase ini, seseorang tidak lagi mudah terombang-ambing oleh penilaian manusia. Pujian tidak membuatnya melambung, dan celaan tidak menjatuhkannya. Karena ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh hubungannya dengan Allah. Hatinya menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih jernih dalam melihat segala sesuatu. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap kejadian, karena ia melihat semuanya dalam bingkai yang lebih luas, bingkai ketetapan Allah yang penuh hikmah. Dan yang paling indah, ia mulai merasakan kedekatan yang tidak bergantung pada kondisi. Dalam sepi maupun ramai, dalam lapang maupun sempit, ada rasa cukup yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa apapun yang terjadi, ia tetap memiliki Allah. Dan ketika seseorang sudah sampai pada rasa ini, dunia tidak lagi menjadi pusat hidupnya, melainkan hanya menjadi jalan yang ia lalui untuk semakin mendekat. Maka di titik ini, kita akan memahami bahwa rahasia itu bukan sesuatu yang tersembunyi jauh dari jangkauan, tetapi sesuatu yang selama ini kita lewati setiap hari. Bukan karena ia sulit ditemukan, tetapi karena kita belum benar-benar berhenti untuk merasakannya. Dan ketika hati akhirnya benar-benar hadir dalam setiap bacaan surah Al-Ikhlas, kita akan menyadari satu hal yang sangat sederhana, namun mengubah segalanya. Bahwa sejak awal, Allah tidak pernah menjauh. Kitalah yang selama ini belum benar-benar mendekat. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak menutup dengan kesimpulan yang keras, tidak juga dengan jawaban yang memaksa. Ia justru meninggalkan sebuah ruang hening di dalam hati. Ruang yang perlahan dipenuhi oleh kesadaran bahwa hidup ini tidak harus selalu dimengerti untuk bisa dijalani dengan tenang. Ada hal-hal yang memang tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Cukup dirasakan, cukup diyakini, cukup diserahkan. Dan di titik itulah surah Al-Ikhlas tidak lagi hanya menjadi bacaan yang diulang, tetapi menjadi nafas yang menghidupkan cara kita memandang segalanya. Mungkin setelah ini, tidak ada yang berubah secara kasat mata. Dunia tetap berjalan seperti biasa, masalah tetap datang silih berganti, dan kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keadaan. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari hati yang mulai mengenal kemana ia harus kembali. Dan bisa jadi, di suatu malam yang sunyi, ketika kamu kembali melafalkan Qul huwallahu ahad, kamu akan berhenti sejenak. Bukan karena lupa, tapi karena hati terasa penuh. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, seolah setiap kata yang keluar bukan lagi sekedar suara, tetapi sebuah pengakuan yang jujur.
pengakuan bahwa selama ini kamu telah lelah menggenggam terlalu banyak hal dan kini mulai melepaskannya satu persatu, kembali hanya kepada Allah. Tidak ada penutup yang lebih indah selain kesadaran sederhana ini, bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mengetahui siapa yang selalu kita miliki dalam segala keadaan. Dan ketika hati sudah benar-benar memahami itu, maka tidak ada lagi yang terasa benar-benar hilang, karena semuanya telah kembali pada tempatnya. Jadi mungkin setelah semua ini, kamu tidak akan langsung menjadi seseorang yang sempurna. Kamu masih akan merasa sedih, masih akan merasa takut, masih akan jatuh dan bangkit lagi. Tapi bedanya, kamu tidak lagi kehilangan arah, karena di setiap langkah, di setiap rasa, di setiap keadaan, ada satu kalimat yang akan selalu membimbingmu pulang. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan makna yang tidak pernah habis untuk direnungkan. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, yang tidak pernah bergantung kepada siapapun. Sementara kami adalah hamba yang lemah dan penuh ketergantungan. Bersihkanlah hati kami dari segala sesuatu yang membuat kami jauh darimu. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan dunia yang membuat kami lupa bahwa hanya Engkau tempat kembali. Ajarkan kami untuk benar-benar memahami makna surah Al-Ikhlas, bukan hanya di lisan, tetapi hidup dalam setiap langkah kami. Ya Allah, jika selama ini hati kami terlalu sibuk mencintai selain-Mu, maka ampunilah kami. Jika kami terlalu berharap pada makhluk hingga melupakan-Mu, maka kembalikanlah kami dengan cara-Mu yang paling lembut. Tanamkan dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau selalu cukup dalam setiap keadaan, dalam setiap rasa, dalam setiap ujian yang kami hadapi. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang, yang tidak mudah goyah oleh dunia, yang tidak mudah hancur oleh kehilangan. Hati yang hanya bergantung kepadamu, hanya berharap kepadamu, dan hanya takut kepadamu. Bimbinglah kami agar setiap kali kami membaca ayat-ayat-Mu, kami tidak hanya melafalkannya, tetapi benar-benar merasakannya. Dan pada akhirnya ya Allah, jika suatu saat kami harus kembali kepadamu, maka kembalikanlah kami dalam keadaan hati yang bersih, hati yang telah mengenal-Mu, hati yang telah menemukan jalan pulangnya, hati yang telah memahami makna Ahad dengan sebenar-benarnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga setiap kata yang kamu dengar dan rasakan hari ini bukan sekedar lewat begitu saja, tetapi menetap, tumbuh, dan perlahan mengubah cara kamu melihat hidup. Karena bisa jadi, perubahan terbesar tidak datang dari hal yang besar, tetapi dari satu ayat yang benar-benar kita hayati.